Budaya, terobosan, dari 3 generasi Kiai Tebuireng. Budaya, terobosan, dari 3 generasi Kiai Tebuireng. Budaya, terobosan, dari 3 generasi Kiai Tebuireng. Baru-baru ini, Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Minha, menggelar konferensi pemikiran Islam Indonesia. Banyak cendekiawan dan budayawan yang terlibat di acara bergengsi tersebut, di antara ialah Inayah Wahid, Lis Marcos, Imam Aziz, Irfan Afifi, Roy Murtado, Samuel Indratma, Faisal Kamandobat, Rika Ifati, Pustanto, Emma Rahmawati, Nadroh Jauharoh, Erwin Kusuma, Anang Firdaus, Wicaksono, dan lainnya. Oleh panitia, saya diminta presentasi soal aktualisasi pemikiran teologi politik kebangsaan untuk generasi saat ini. Karena latar pendidikan saya filologi, saya pun akhirnya menyiapkan bahan pemaparan dengan judul Menerobos Dinding Pesantren, Aktualisasi Pemikiran Mbah Hasyim, Kiai Wahid, dan Gus Dur dalam Perspektif Naskah Klasik. Sebuah kebetulan, beberapa hari sebelum konferensi ini digelar, saya mendapatkan sebuah arsip menarik dari penjual buku lawas di daerah Ciputat. Dalam bundel berabur debu itu, terdapat Prismano, 4 April tahun 1984 tahun 12. Dalam perjalanan intelektualnya, beliau memilih untuk fokus pada satu disiplin ilmu, yakni hadis, dan mendalaminya hingga mencapai tingkat keilmuan yang luar biasa. Dari keunggulan Kiai Hasyim pada keahliannya dalam satu bidang tersebut, membawanya mampu mengembangkan pandangan yang holistik, mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu agama dengan wawasan kebangsaan. Banyak sekali bukti otentik manuskrip Kiai Hasyim yang menyebutkan sanad-sanad kitab hadits yang beliau pelajari dari Makkah di bawah bimbingan Syekh Muhammad Mahfuz Al-Tarmasi. Belum lagi jika kita teliti tulisan atau karya Kiai Hasyim baik yang berbahasa Arab, Jawa, maupun Indonesia, semua tidak luput dari kutipan hadits yang beliau geluti. Kedua, kemandirian ekonomi sebagai pilar marwah ulama dalam kepemimpinan. Kiai Hasyim Asy'ari, selain dikenal sebagai seorang ulama besar, juga memiliki jiwa kewirausahaan yang kuat. Beliau bukan hanya tekun dalam mendalami keilmuan Islam, tetapi juga aktif dalam dunia bisnis, yang membuatnya cukup kaya pada masanya. Namun, kekayaan yang dimiliki Kiai Hasyim bukanlah untuk memupuk kehidupan duniawi semata, melainkan untuk menjaga marwah dan kehormatan ulama. Kemandirian ekonomi yang dimilikinya memastikan bahwa beliau tidak hanya menjadi manutan yang tunduk pada kekuasaan atau harta, tetapi sebagai panutan yang memberikan teladan dan memimpin umat dengan penuh integritas dan kemandirian. Kiai Hasyim memahami bahwa ulama yang kaya secara mandiri akan lebih mampu menjaga prinsip dan tidak mudah diintervensi, sehingga dapat berdiri tegak dalam menyuarakan kebenaran dan menjaga kemaslahatan umat. Ketiga, cinta tanah air sebagai wujud ibadah abadi yang tak kenal batas dimensi. Kiai Hasyim Asy'ari memahami bahwa cinta tanah air adalah bentuk ibadah yang abadi dan tak kenal batas. Beliau tidak hanya berjuang melalui pemikiran dan pengamalan, tetapi juga melalui ketulusan yang mendalam untuk membangkitkan kesadaran umat. Dengan pandangan visioner, Kiai Hasyim melihat pentingnya gerakan yang terorganisir untuk melawan tirani penjajahan, kebodohan, dan kemiskinan yang mendera bangsa. Dari pemikiran inilah, lahir Nahdlatul Ulama, NU, sebuah organisasi yang menjadi bukti nyata kecintaan beliau terhadap tanah air. NU bukan sekadar organisasi, tetapi sebuah gerakan yang bertujuan untuk mengangkat martabat bangsa melalui kebangkitan cendekiawan dan umat, dalam upaya melawan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Bagi Kiai Hasyim, mencintai tanah air adalah bentuk pengabdian kepada Allah yang diwujudkan dalam upaya terus-menerus untuk memperjuangkan kemerdekaan, keadilan, dan kesejahteraan umat. Keempat, sebuah terobosan dari Kiai Wahid bahwa kesalehan bukan hanya pada spiritual, ritual, dan sosial, namun yang sering luput ialah kesalehan profesional. Kiai Wahid Hasyim, seorang tokoh yang selalu tampil dengan rapi, perfeksionis, dan profesional,
mengajarkan bahwa penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain bisa ditunjukkan melalui penampilan dan sikap yang profesional. Bagi beliau, kesalehan tidak hanya tercermin dalam aspek spiritual, ritual, dan sosial, tetapi juga dalam profesionalisme yang sering terlupakan. Dalam salah satu tulisannya, Kiai Wahid menekankan bahwa jika kata-kata kita tidak meninggalkan kesan, setidaknya penampilan yang kita bawa mampu menginspirasi. Gaya bahasa yang tertata rapi dan penuh intelektualitas dalam tulisannya mencerminkan kesalehan profesional yang sepatutnya dimiliki oleh setiap individu. Terakhir, kelima terobosan oleh Gus Dur dalam rangka meneladani kakek dan ayah sebagai sosok yang tekun dalam berilmu, profesional, dan membela yang teraniaya. Kiai Abdurrahman Wahid menempuh pendidikan di pesantren tradisional yang sangat menghargai tradisi keilmuan klasik. Namun, dia juga memperluas wawasannya dengan membaca buku-buku dan majalah yang mungkin dianggap tidak biasa di kalangan pesantren. Dalam memadukan warisan tradisi kakeknya dengan pendekatan modern yang dijalani oleh ayahnya, Gus Dur menunjukkan kematangan berpikir yang luar biasa. Salah satu kebaruan yang diperkenalkan Gus Dur adalah rasa kepeduliannya yang mendalam terhadap orang-orang yang teraniaya dan keberanian untuk membela mereka tanpa pandang bulu. Contohnya, saat beliau berdiri teguh melawan ketidakadilan, baik terhadap kaum minoritas maupun masyarakat yang tertindas, menunjukkan bahwa beliau benar-benar mewarisi jiwa kepemimpinan yang berorientasi pada kemanusiaan. Kelima terobosan inilah yang bagi penulis bisa menjadi acuan dalam hal aktualisasi pemikiran ketiga tokoh dari Tebuireng itu. Tentunya, selain Mbah Hashim, Kiai Wahid, dan Gus Dur, masih banyak tokoh-tokoh yang lain seperti Kiai Masum Ali, Kiai Atlan Ali, Kiai Idris Kamali, Kiai Yusuf Hashim, Gus Solah, Gus Ishom, dan sebagainya. Setidaknya dari sini kita petik bahwa betapa pentingnya budaya terobosan.